Hukum ketertarikan adalah alat yang ampuh untuk memanggil kekuatan penyembuhan di dalam diri kita, dan dapat digunakan sebagai bantuan dalam harmoni total dengan semua prosedur medis yang luar biasa yang tersedia saat ini. Ajaran harian rahasia. Bagaimana saya menggunakan rahasia kesehatan? Saya tahu bahwa tidak dapat disembuhkan. Pada titik waktu tertentu, setiap yang disebut penyakit yang tidak dapat disembuhkan telah disembuhkan. Dalam pikiran saya dan di dunia yang saya buat, tidak dapat disembuhkan, tidak ada. Sejak film rahasia dirilis, kami telah dibanjiri dengan kisah-kisah keajaiban dari semua jenis penyakit yang melarutkan dari tubuh orang setelah mereka mempraktikkan rahasia. Semua hal mungkin terjadi ketika Anda percaya. Ubah pikiran Anda, ubah dokter kesehatan Anda mengatakan itu adalah keajaiban. Di 24 saya didiagnosis dengan kondisi jantung yang misterius dan mengancam jiwa. Bahkan, saya diberitahu bahwa peluang memiliki kondisi ini adalah 1 dari 1.000.000. Saya diletakkan pada beberapa obat dan memiliki defibrilator yang ditanamkan di dada saya. Pikiran kematian adalah teman harian saya. 5 tahun kemudian, setelah perceraian dan 2 operasi jantung gagal, saya mulai mencari jawaban. Setelah menonton rahasia dan mempraktikkannya, saya memulai perjalanan spiritual penemuan untuk mencari tahu mengapa saya memiliki kondisi jantung ini. Butuh beberapa tahun, tetapi akhirnya, saya memperoleh apresiasi baru tentang kehidupan dan tidak lagi merasa perlu untuk menyimpan kondisi ini. Saya memutuskan untuk melepaskannya. Saya akan mengatakan pada diri sendiri, suatu hari Anda akan bangun dan menemukan bahwa Anda tidak membutuhkan obat-obatan Anda lagi. Sekitar 6 bulan kemudian, saya terbangun suatu pagi dan melemparkan sepatu tenis saya untuk pergi ke pasar petani. Saya hampir sampai ketika saya menyadari bahwa saya lupa mengambil obat-obatan saya. Sebuah suara di kepalaku berkata dengan jelas, hari ini adalah hari. Anda tidak perlu mengambilnya lagi. Saya belum minum obat sejak itu, dan saya memiliki defibrilator 6 bulan lalu. Awalnya, para dokter ragu-ragu untuk menghapus perangkat karena tidak ada bukti medis tentang bagaimana kondisi tersebut dibalik, tetapi mereka juga tidak dapat menemukan bukti bahwa kondisinya masih ada. Mereka mengatakan itu adalah keajaiban dan bahwa tidak ada kasus lain yang terdokumentasi seperti ini yang pernah terjadi. Naita, Colorado Springs, Colorado, USA. Secara alami, setiap keputusan untuk menghentikan pengobatan atau pengobatan yang ditentukan harus dilakukan dalam konsultasi dengan seorang profesional medis. Tetapi apa yang dapat dicapai oleh orang ini dan para dokternya menunjukkan kekuatan hukum tarik-menarik ketika digunakan bersamaan dengan obat tradisional. Keyakinan hanya dipikirkan oleh perasaan kuat yang melekat pada mereka. Kepercayaan adalah ketika Anda telah memutuskan, putusan itu masuk, Anda telah memaku pintu dan membuang kunci, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Jika Anda telah mengembangkan keyakinan negatif tentang kesehatan Anda, kembali ke meja negosiasi. Tidak ada kata terlambat untuk berubah pikiran, yang penting jika Anda ingin mengubah kesehatan Anda. Miracle Heart. Saya menerima telepon dari orang asing tentang warisan saya. Begitulah cara saya mengetahui tentang kematian ayah saya yang tiba-tiba. Dia 53, dan dia meninggal karena aneurisme aorta dari penyakit genetik langka yang disebut Marfan Sinfan. Saya pergi ke kepala kardiologi di Cedar Sinai di Beverly Hills dan menemukan bahwa saya memiliki Marfan Sinfan juga. Sindrom Marfan adalah kondisi genetik yang tidak ada obat. Ini sering mengakibatkan kematian akibat aneurisme aorta. Itu dapat menyerang orang-orang di awal kehidupan, biasanya di usia 20-an. Saya 28. Saya hancur. Saya memiliki blok jantung tingkat pertama dan murmur jantung. Saya akan membutuhkan alat pacu jantung karena jantung blok maju ke tingkat kedua, tetapi kekhawatiran sebenarnya adalah katup aorta saya dan kemungkinan pecahnya. Saya tidak akan bisa memiliki anak. Saya selalu sangat atletis dalam olahraga kompetitif, dari bola voli ke tim berenang ke tenis perguruan tinggi. Saya sepenuhnya menjadi nutrisi dan kebugaran. Setelah berita, saya benar-benar ketakutan. Di mana saya dulu melihat diri saya kuat dan positif, saya sekarang melihat diri saya lemah dan rapuh, dengan apa yang saya diberitahu adalah bom waktu yang berdetak di dadaku. Sementara saya mencoba untuk tetap memiliki diri positif saya yang biasa, di belakang pikiran saya selalu sadar akan bahaya yang akan terjadi dan kematian saya yang tak terhindarkan. Saya hidup dengan ketakutan ini,
Diperiksa oleh ahli jantung saya 2 kali setahun selama bertahun-tahun, sampai saya melihat rahasianya. Saya akan kunjungan lain ke ahli jantung di sekitar waktu itu. Saya terpesona oleh pria yang menyembuhkan dirinya sendiri dari kecelakaan pesawat. Saya memutuskan saat itu dan di sana saya akan menyembuhkan hati saya. Saya percaya itu dan tahu itu mungkin. Saya dengan cepat mengusir pikiran negatif tentang hati saya dan menolak untuk membiarkan mereka masuk ke pikiran saya lagi. Setiap malam ketika aku berbaring di tempat tidurku, aku meletakkan tangan kananku di hatiku, dan aku memvisualisasikan hati yang kuat. Saya berlatih di benak saya, jantung saya berdetak kuat, mencari dan membunyikan jalan yang sehat yang kuat seharusnya. Setiap pagi ketika saya bangun, saya berkata, terima kasih atas jantung saya yang kuat dan sehat. Saya memvisualisasikan ahli jantung yang memberitahu saya bahwa saya disembuhkan. Saya tidak memberitahu siapapun apa yang saya lakukan karena takut akan penilaian atau ketidakpercayaan. Saya menunda pengangkatan jantung saya selama sekitar 4 bulan untuk memberi diri saya cukup waktu untuk mencobanya. Saya pergi ke ahli jantung dengan file medis saya yang penuh dengan elektrokardiogram dan ekokardiogram masa lalu yang mengkonfirmasi masalah jantung saya. Gugup dan bersemangat, saya mencoba menenangkan diri ketika saya terhubung ke EKG dan kemudian memiliki sonogram. Para ahli jantung datang dengan hasil tes, benar-benar tercengang. Tidak ada tanda-tanda blok jantung tingkat pertama. Tidak ada murmur jantung. Tidak ada ekspansi di aorta saya. Dia memeriksa dan memeriksa ulang tes lama dan yang baru yang menunjukkan hati yang sangat sehat tanpa gejala fisik Marfan Syndrome. Dia tidak punya penjelasan. Saya sangat gembira. Tetapi jujur, saya tidak terkejut. Persis seperti yang saya bayangkan. Saya benar-benar kehabisan kantor ahli jantung di load ke mobil saya, merasa lebih kuat dan lebih hidup daripada yang pernah saya miliki dalam hidup saya. Saya menelepon ibu saya, yang sebelumnya saya beli salinan rahasia, dan memberitahu dia bagaimana saya menggunakan praktiknya dan sekarang memiliki hati yang sehat, kuat, normal. Aku tidak pernah mendengarnya menangis begitu keras. Lorente, Pantai Laguna, California, AS memungkinkan dokter yang telah Anda pilih untuk melakukan pekerjaan mereka, dan menjaga pikiran Anda tetap fokus pada kesejahteraan. Pikirkan pikiran kesejahteraan, berbicara kata-kata kesejahteraan, dan bayangkan diri Anda sepenuhnya baik. Ajaran rahasia harian 1 pemikiran positif kecil sekaligus semua stres dimulai dengan 1 pemikiran negatif. 1 pemikiran tidak dicentang, dan kemudian lebih banyak pikiran datang, dan lebih banyak, sampai stres memanifestasikan. Efeknya adalah stres, tetapi penyebabnya adalah pemikiran negatif, dan semuanya dimulai dengan sedikit pemikiran negatif. Tidak peduli apa yang mungkin Anda manifestasi, Anda dapat mengubahnya, dengan 1 pemikiran kecil, positif dan kemudian yang lain. Penyembuhan yang indah. Sejak saya mendengarkan CD dari rahasia itu, banyak hal menakjubkan telah terjadi dalam hidup saya, tetapi tidak lebih dari penyembuhan saya dari colitis ulcerativa yang telah menjangkiti saya selama bertahun-tahun. Lahir dan dibesarkan dalam rumah tipe Pentakosta, saya tumbuh anak yang sangat cemas, takut neraka dan kembalinya Kristus. Di hatiku, aku menanyai gereja, jika Tuhan itu cinta, seperti ajaran Alkitab, lalu mengapa saya merasa sangat takut? Saya takut segalanya. Ayah saya memiliki colitis ulceratif, dan ibu saya memberitahu saya bahwa jika saya terus khawatir tentang hal-hal yang tidak perlu, saya juga akan mendapatkannya. Pada usia 23, saya memang didiagnosis menderita colitis ulcerativa. Saya berhenti bermimpi dan bernyanyi dan mulai minum berat di akhir 20-an, ketika saya menetap dalam hubungan yang cukup baik. Saat itulah colitis ulceratif benar-benar mulai menyala. Bahkan setelah saya meninggalkan cukup baik dan menemukan seorang pria, buatan saya, usus saya terus kram dan berdarah setiap hari. Pada saat itu saya bekerja penuh waktu dan sendirian mengangkat putri saya dan putra remaja bermasalah. Perselingkuhan cintaku yang brilian membuat semua rasa sakit itu tertahankan, tetapi tubuhku semakin lelah. Saya kehilangan pekerjaan saya, dan dengan cinta dan perawatan suami saya yang baru, saya dapat fokus murni untuk menyembuhkan masa lalu dan tubuh saya. Pendarahan setiap hari, saya anemia dan sangat lelah. Secara mental, saya juga dipukuli. Saya mengunjungi seorang spesialis,
yang mengatakan kepada saya bahwa saya akan berada di dosis tinggi antiinflamasi resep dan akan membutuhkan enema berkala selama sisa hidup saya. Disahkan dan putus asa, saya mengisi tubuh saya dengan obat dan hanya berurusan dengannya. Lebih dari setahun kemudian, saya masih berdarah hampir setiap hari. Dalam setiap cara lain, saya memiliki kehidupan yang brilian dan sempurna, tetapi saya masih merasakan mengerikan secara fisik dan emosional. Setelah perdebatan besar dengan diri saya sendiri, saya membeli rahasianya. 5 menit ke dalam buku, air mata sukacita mengalir di wajahku. Saya tidak percaya bagaimana keyakinan saya yang tak terucapkan sekarang sedang dikonfirmasi. Hari itu hidupku berubah. Gejala kolitis segera tersisa. Saya Google gambar mencari usus besar dan akan memvisualisasikannya di dalam saya. Saya berterima kasih atas penyembuhan saya dan memberkati tubuh saya secara terus-menerus. Saya membayangkan air sedang menyembuhkan tubuh saya. Saya pikir tubuh kita sebagian besar terdiri dari air dan bahwa menambahnya akan bermanfaat, menyiram bakteri yang tidak sehat. Jadi, saya akan minum air dan berterima kasih. Baru kemudian, setelah mendengarkan kekuatan, bahwa saya belajar bagaimana air bereaksi terhadap lingkungan yang positif. Saya terus mendengarkan rahasia setiap hari. Tubuh saya penyembuhan dan saya merasa yang terbaik yang pernah saya rasakan dalam hidup saya, namun kesehatan saya masih bukan tempat saya menginginkannya. Secara mental, saya berjuang dengan melepaskan masa lalu saya dan berurusan dengan konfrontasi dengan orang-orang yang dicintai. Saya memiliki serangan kecemasan dan sangat frustrasi sehingga saya tidak bisa tenang dan keren. Saya sangat keras pada diri saya sendiri. Saya memiliki semua alat dan mendapatkan semua yang saya inginkan. Mengapa kesehatan saya sempurna? Saya tahu bahwa saya sangat dekat dengan mencapai kesehatan penuh, tetapi saya masih kehilangan sesuatu. Setelah 6 bulan mendengarkan rahasia setiap hari dan membaca buku tentang pertumbuhan spiritual dan penyembuhan dan syukur, saya membeli kekuatan dan menemukan apa yang saya lewatkan. Apa yang saya lupa untuk dimasukkan terlebih dahulu sebelum segala sesuatu adalah cinta. Saya langsung membiarkan diri saya mencintai segalanya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. 2 hari kemudian, gejala kolitis hilang. Saya sekarang memulai hari-hari perasaan saya. Saya membayangkan keluarga dan teman-teman saya dan saya memberi mereka cinta. Saya membayangkan mereka bahagia dan sukses. Saya terpesona oleh bagaimana alam semesta bereaksi. Konfrontasi telah dibersihkan. Orang-orang di sekitar saya menjadi lebih bahagia. Saya tidak melakukan sesuatu yang lebih dari membayangkan dan merasakan cinta. Sangat mudah dilakukan. Saya sekarang membiarkan diri saya merasakan cinta untuk semuanya. Saya memberi cinta pada segalanya dan semua orang. Hal terbesar saya adalah menemukan cinta di masa lalu saya. Jika memori muncul yang menyebabkan saya kesedihan, saya hanya menemukan sesuatu yang saya cintai tentang waktu itu dan biarkan diri saya merasakannya. Maka saat itu dalam waktu tidak pernah mengganggu saya lagi. Setiap area hidup saya lebih baik daripada sebelumnya. Rahasianya membuka pintu dengan cara berpikir dan hidup baru bagi saya. Pada hari ulang tahunku, 2,5 tahun setelah saya pertama kali mendengarkan rahasia, hasil tes bianual saya menunjukkan bahwa kolitis ulcerativa yang telah saya lumpuh selama bertahun-tahun tidak ada lagi. Semua yang tersisa adalah jaringan parut. Saya adalah yang paling sehat dan bahagia yang pernah saya alami dalam hidup saya. Jessica T. Vancouver, British Columbia, Kanada. Anda tidak dapat membawa apa yang Anda inginkan jika Anda merasa stres. Stres atau ketegangan sama sekali adalah sesuatu yang harus Anda hapus dari sistem Anda. Emosi stres mengatakan kuat bahwa Anda tidak memiliki apa yang Anda inginkan. Stres atau ketegangan adalah tidak adanya iman, dan untuk menghapusnya, yang harus Anda lakukan adalah meningkatkan iman Anda. Ajaran rahasia harian. Bagaimana rahasia memperluas hidup saya? Saya telah menderita agorafobia, gangguan kecemasan, dan gangguan panik sebagian besar kehidupan dewasa saya dan pada dasarnya menyerah pada apapun dari zona nyaman saya sampai saya membaca rahasia tentang segalanya. Saya mulai dengan afirmasi positif setiap hari. Kemudian saya berhenti berbicara tentang apa yang tidak bisa saya lakukan dan berbicara tentang apa yang bisa saya lakukan. Akhirnya,
Setelah 33 tahun tidak pernah naik pesawat atau pergi ke luar negeri, saya mengambil putra 9 dan 12 tahun pada perjalanan 2 minggu ke Bali. Saya beralih dari menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa pergi ke pusat perbelanjaan lokal untuk menjadi seorang musafir dunia. Dan itu semua berkat rahasianya, Karen C., Sydney, Australia. Sebagai kisah Karen menunjukkan, afirmasi dapat membantu mengatasi rasa takut dan kecemasan, dan bahkan gangguan panik. Penggunaan afirmasi yang efektif tergantung sepenuhnya pada seberapa besar Anda mempercayai mereka ketika Anda mengatakannya. Jika tidak ada kepercayaan, maka penegasannya hanyalah kata-kata yang tidak memiliki kekuatan. Keyakinan menambah daya untuk kata-kata Anda. Ajaran rahasia harian. Tidak ada yang lebih penting daripada merasa baik sebagai sarana sehat memiliki tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat. Anda tidak bisa bahagia atau sehat jika pikiran Anda penuh dengan pikiran negatif atau keyakinan negatif. Jika Anda dapat menjaga pikiran Anda tetap sehat, Anda akan membantu kesehatan tubuh Anda. Salah satu cara agar pikiran Anda tetap sehat adalah tidak percaya pikiran negatif. Tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup Anda, ucapkan pikiran Anda pada pikiran positif tentang keindahan, cinta, rasa terima kasih, dan sukacita, dan Anda akan memberikan tubuh Anda obat mujarab. Panggilan bangun hidup saya selalu tentang kesehatan. Selama hampir 40 tahun, saya telah berlatih meditasi yang dalam, berolahraga, memakan makanan benar, dan tidur 8 jam tidur. Karena itu sangat mengejutkan bagi saya dan dokter saya ketika saya didiagnosis menderita kanker payudara 1 minggu sebelum ulang tahun ke-6 saya. Selama beberapa hari berikutnya, saya hidup dengan ketakutan yang melumpuhkan yang sering mengikuti diagnosis seperti itu. Dan kemudian, entah bagaimana, kebetulan, saya melihat artikel surat kabar tentang rahasia itu. Saya mengirim CD audio dan mendengarkan, di dalam mobil, pergi tidur, sambil berjalan anjing. Saya menyadari bahwa bekerja sepanjang waktu dan tidak menikmati hidup, seperti yang saya lakukan, bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, jadi kami duduk dan memekerjakan kembali kehidupan kami untuk menciptakan lebih banyak keseimbangan. Hal berikutnya yang saya lakukan adalah mengembalikan semua buku tentang kanker bahwa teman-teman yang bermaksud baik telah memberi saya, dan berhenti mencari di med.com. Saya perlu berhenti mengidentifikasi dengan pasien kanker payudara. Sebagai gantinya, pada hari-harian saya berjalan-jalan, saya mulai berkata dengan keras, saya dipenuhi dengan kesehatan yang bersinar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di kamar mandi, saya membayangkan semua sel saya dalam harmoni yang sempurna, semua sistem terintegrasi, semua jaringan sehat. Saya berterima kasih atas segalanya, sepanjang hari, dari waktu saya bangun sampai saya pergi tidur, berulang-berulang betapa sehatnya saya. Saya tahu saya perlu sekitar 6 minggu untuk ini bekerja, dan rumah sakit mengatakan mereka akan menelepon untuk menjadwalkan operasi saya dalam beberapa hari. Jadi saya juga menggunakan rahasia untuk menciptakan lebih banyak waktu untuk penyembuhan. Saya mengulangi, saya sudah sepanjang waktu saya perlu sembuh, dan alam semesta mendengarkan. Tidak ada yang menelepon, dan setelah 5,5 minggu, saya akhirnya menelepon rumah sakit sendiri. Apakah Anda percaya, seseorang telah kehilangan dokumen saya? Tetapi pada saat itu, saya hampir tidak bisa merasakan benjolan. Setelah operasi saya, dokter memberitahu suami saya bahwa itu sulit baginya karena dia tidak dapat menemukan tumor dan terus mengirim tisu tambahan ke patologi untuk memastikan dia memiliki tempat yang tepat. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa tumor itu menyusut begitu banyak. Tapi aku bisa. Saya sekarang menjalani hidup menikmati setiap menit, dan meskipun saya tidak ingin melalui semua ini lagi, saya jauh lebih bahagia karena telah mempelajari kekuatan pikiran dan pilihan luar biasa yang kami dapatkan tentang kehidupan kami. Carol S., Syracuse, New York, AS. Menyembuhkan melalui pikiran dapat bekerja dengan harmonis dengan obat-obatan, seperti yang ditemukan oleh Carol. Ketika Anda menjalani tes atau perawatan, bayangkan hasil yang Anda inginkan dan rasakan bahwa Anda telah menerima hasil itu. Ketika Carol pergi dengan operasinya, dia sudah menggunakan rahasia untuk menetapkan kepercayaannya pada hasil positif, dan itulah yang disampaikan oleh alam semesta. Dampak stres dan pemikiran negatif pada tubuh fisik kita atas periode waktu yang berkelanjutan menghasilkan penyakit. Kita dapat mengubah pikiran negatif melalui dua pendekatan yang berbeda.
Kita dapat memilih untuk membanjiri tubuh kita dengan pikiran dan afirmasi positif tentang kesehatan, yang mencegah pemikiran negatif dari yang ada pada saat yang sama. Atau kita dapat memilih untuk tidak mengidentifikasi dengan pikiran negatif. Ketika kita tidak memberi perhatian pada pikiran negatif, mereka kehabisan energi dan akan segera larut. Kedua pendekatan bekerja, dan kedua pendekatan melibatkan tidak memberikan perhatian pada apa yang tidak Anda inginkan. Dan bukankah itu rahasia? Dalam kisah berikutnya, Tina tahu bahwa pikiran negatifnya harus pergi jika dia akan menarik kesehatan yang dia inginkan. Saya menjadi tak terkalahkan. Saya berusia 32 tahun dan baru-baru ini bercerai ketika saya didiagnosis menderita menopause awal. Saya masih ingat dokter saya mencoba menenangkan saya ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, "Ini adalah yang termuda yang pernah saya lihat." Saya menangis selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, mengetahui bahwa saya tidak akan pernah menjadi seorang ibu. Itu menghancurkan. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan rasa sakit dan perjalanan yang saya lalui. Tidak ada obatnya, dan tidak ada rekomendasi dari dokter. Percayalah, saya bepergian ke seluruh dunia berusaha mencari obat, sebuah alasan, cara untuk memutar balik waktu dan mengembalikan siklus menstruasi normal dan normal. Saya mencoba pil herbal, akupuntur, pil KB, terapi hormon. Anda menamainya, saya sudah melewatinya. Yang benar adalah, jauh aku tidak terkejut. Saya selalu menjadi orang yang sangat negatif. Sebelum saya diberi berita, saya telah mendengar kisah-kisah perempuan di awal 30-an yang didiagnosis menopause, dan saya selalu khawatir itu akan terjadi pada saya. Aturan golden dari rahasia, jika Anda khawatir tentang sesuatu, itu akan terjadi pada Anda. Setelah 5 tahun mencoba satu obat dan dokter demi satu, saya memiliki sesuatu yang lebih buruk terjadi. Saya mengembangkan tekanan darah tinggi dan kekurangan kalsium karena saya menua dengan cepat. Kartu lawan saya terus-menerus kesakitan ketika saya berjalan terlalu banyak. Dan saya harus mulai minum obat tekanan darah. Saya baru berusia 36, tetapi saya merasa seolah-olah saya berusia 63. Bahkan, saya bangun setiap pagi berpikir bahwa saya mungkin akan mati sangat muda. Saya mengalami depresi setiap hari. Saya menikah lagi, dan suami saya sangat sabar dengan pasang surut emosional saya. Dia mendorong saya untuk keluar, berolahraga, dan makan diet sehat. Pada titik tertentu, saya memutuskan untuk menghentikan semua pil hormon hanya untuk membuat tubuh saya istirahat. Suatu hari setelah saya menghentikan semua hormon, saya berjalan ke toko buku dan melihat kekuatannya. Saya sudah membaca rahasia sebelumnya tetapi mengatakan pada diri sendiri bahwa tidak ada gunanya mengikutinya karena saya adalah orang yang negatif. Tetapi entah bagaimana sebuah suara yang kuat memberitahu saya bahwa buku ini akan menjadi satu-satunya harapan dan satu-satunya obat. Dan jika tidak ada perawatan yang bekerja, mungkin saya harus menjadi dokter saya sendiri dan memperlakukan diri sendiri dengan cara yang berbeda. Saya membaca buku itu dan segera ketagihan. Saya membeli buku audio dan mendengarkannya setiap hari, di kereta bawah tanah, membeli bahan makanan, berjalan di jalan, ketika saya bangun pada malam tanpa tidur. Saya menangis setiap kali saya mendengar bahwa saya harus dapat melakukan apapun dan mendapatkan apapun yang saya inginkan dalam hidup. Kemudian saya mulai berlatih berpikir dan imajinasi positif. Saya membayangkan diri saya memiliki pembuluh darah yang teratur dan kuat. Saya membayangkan diri saya tanpa obat dan masih memiliki tekanan darah normal dan sehat. Saya membayangkan diri saya berlarian tanpa merasakan sakit di lutut saya. Dan saya membayangkan diri saya memiliki siklus menstruasi normal. Saya merasakan cinta setiap saat untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Saya tidak lagi merasa tertekan tentang hal-hal kecil. Saya merasa diberkati dan senang dikelilingi oleh orang-orang yang saya sukai dan tempat yang saya nikmati. Setelah 3 bulan, saya berhenti minum semua obat saya. Setelah beberapa bulan lagi tanpa obat apapun, tekanan darah saya normal. Lutut saya tidak lagi kesakitan, dan paling sulit dipercaya, saya mendapat haid. Terima kasih kepada seluruh tim dari Rahasia untuk memberi saya kekuatan untuk mengatasi tantangan dalam hidup. Anda membuat saya percaya bahwa saya kuat, saya pantas mendapatkan segalanya, dan saya tak terkalahkan. Tina, Hong Kong.
Tidak menakjubkan mengetahui bahwa untuk meningkatkan kesehatan Anda hanya mengubah pikiran Anda terhadap kesehatan. Biarkan pikiran positif menyapu Anda. Biarkan gambar-gambar positif kesehatan memenuhi pikiran dan tubuh Anda. Biarkan merasa baik dan gembira menjadi fokus Anda, dan ketika Anda berbalik ke arah perasaan ini, ketahuilah bahwa Anda telah berpaling dari lawan mereka. Menerima hadiah kehidupan. Kami telah menerima banyak cerita dari wanita yang kehilangan semua harapan memiliki anak, tetapi setelah membaca rahasia dan mempraktikkan prinsipnya, mereka dapat hamil. Saya percaya bahwa apa yang ditunjukkan kisah-kisah ini adalah bahwa tidak ada kasus tanpa harapan, dan bahwa menggunakan praktik-praktik dalam rahasia dapat menciptakan hasil positif dalam setiap situasi. Diberkati dengan bayi perempuanku yang manis, ceritaku dimulai ketika aku menikah dengan cinta dalam hidupku. Prioritas kami adalah menetap terlebih dahulu dan kemudian membawa anak ke dalam hidup kami. Ketika kami mencoba untuk memiliki bayi, entah bagaimana hal-hal tidak berhasil. Jadi kami memutuskan untuk mengunjungi dokter, yang menyarankan kami untuk mengambil tes tertentu. Kami melewati banyak perawatan medis tetapi tidak dapat menemukan alasan untuk tidak hamil. Orang tua, kerabat, tetangga, dan teman-teman kami meminta berita tentang bayi, dan kami tidak punya apa-apa untuk melaporkan. Teman-teman yang sudah menikah saya diberkati dengan anak-anak, dan di sana saya dengan air mata di mata saya, berdoa untuk malaikat kecil saya. Saya sangat tertekan dan cemas. Suatu hari dokter saya mengatakan bahwa jika saya tidak hamil pada akhir tahun, saya harus memulai perawatan IVF. Itu adalah berita yang menghancurkan. Perawatan itu sangat mahal, dan tidak ada jaminan bahwa itu akan berhasil pada upaya pertama. Kemudian salah satu teman dekat saya bersikeras saya berkonsultasi dengan seorang astrolog, yang sarannya akan membantu. Suami saya dan saya membuat janji, dan pertemuan itu mengubah hidup saya. Kami menjelaskan masalah kesehatan kami kepada para astrolog, yang bertanya kepada saya apakah saya telah menyaksikan rahasianya. Saya bilang sudah. Bahkan, saya telah melihatnya beberapa tahun sebelumnya. Jadi, kata para astrim, jika Anda sudah tahu rahasianya, mengapa Anda datang kepada saya dengan masalah Anda? Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Dia membimbing kita tentang bagaimana menggunakan rahasia itu, dan pada hari itu, saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya memiliki hak untuk hamil secara alami. Sejak saat itu, suami saya dan saya memasukkan rahasia ke dalam rutinitas kami. Pertama saya membeli buku dan membacanya dengan hati-hati. Setelah membacanya, saya berterima kasih kepada Tuhan setiap kali saya melihat seorang wanita hamil, karena pemandangannya. Saya mulai membeli pakaian untuk bayi perempuan saya. Saya mengumpulkan gambar pertumbuhan bayi dan menyelamatkan mereka di ponsel saya. Saya mulai menggunakan sabun bayi. Saya membuat tempat untuk pakaian anak saya di lemari saya. Setiap hari saya dan suami saya berterima kasih kepada Tuhan untuk malaikat imut kami. Setiap kali kerabat saya bertanya tentang kabar baik, saya memberitahu mereka, segera, dengan senyum di wajah saya. Saya melakukan ini seolah-olah malaikat kecil kami sudah tiba. 9 bulan setelah mulai mempraktikkan rahasia, saya mengambil tes kehamilan rumah yang keluar positif. Saya telah dikandung tanpa intervensi medis. Aku menangis menembus pipiku. Saya sangat bahagia. Suami saya juga senang bahwa saya telah dikandung tanpa perawatan medis. Seluruh kehamilan saya berjalan sangat lancar, dan 9 bulan kemudian, kami diberkati dengan bayi perempuan yang manis dan sehat. Banyak orang mengatakan itu akan menjadi anak laki-laki, tetapi saya tahu bahkan sebelum hamil bahwa saya akan diberkati dengan bayi perempuan. Jadi, kepada siapapun yang mengalami kesulitan hamil, saya hanya ingin mengatakan, tidak pernah kehilangan harapan dan menjadi positif. Tanyakan saja kepada alam semesta dan percaya bahwa Anda telah menerima dan Anda akan diberkati dengan semua yang Anda inginkan. Samita P., Mumbai, India. Ketika Samita merasa bersyukur atas kehamilan wanita lain, dia merasa baik tentang kehamilan, meskipun dia belum hamil dirinya sendiri. Apapun yang Anda syukuri, apapun yang Anda sukai, Anda bawa kepada Anda. Selain bersyukur dan berterima kasih kepada alam semesta untuk bayi perempuan yang dia tahu akan dia hamil, Samita termasuk 2 langkah yang lebih penting dalam rutinitas sehari-hari.
Dia berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap wanita hamil yang dia lihat, dan dia membersihkan ruang di lemari dan mulai membeli pakaian untuk bayi itu. Tindakan Samita untuk membuat ruang di lemari dan membeli pakaian untuk putrinya membantunya percaya tidak hanya bahwa dia akan memiliki bayi tetapi juga bahwa bayi datang sekarang. Dikatakan bahwa alam semesta membenci ruang hampa dan akan segera mengisinya. Anda dapat melihat bahwa dalam kasus Samita, itulah yang terjadi. Hal-hal yang paling cepat datang ke dalam hidup Anda adalah hal-hal yang paling Anda yakini. Anda dapat membawa kepada Anda hanya apa yang Anda yakini, jadi Anda harus percaya untuk menerima apa yang Anda inginkan. Ajaran harian rahasia. Dalam kisah berikutnya, Andrea ingin memanifestasikan bukan hanya satu tetapi dua yang banyak diharapkan, untuk kehamilan dengan menggunakan alat peraga dan kekuatan visualisasi. Kekuatan penglihatan itu adalah musim panas tahun 2003. Saya sedang berlibur, duduk di pantai pasir emas dengan matahari bersinar ketika ibu saya memberitahu saya berita luar biasa bahwa dia hamil dengan anak keenamnya. Kami berdua memuja anak-anak dan tidak sabar untuk memiliki bayi baru di sekitar rumah, karena yang termuda sekarang 11. Namun, 3 bulan kemudian, pada pemindaian pertamanya, dunia kita menabrak kita. Detak jantung bayi itu tidak ada di sana, dan ibu saya mengalami keguguran. Kami hancur. Selama Natal 2004, impian dan mimpi buruk kami dihidupkan kembali. Mam saya hamil lagi hanya untuk kehilangan bayi pada 4 bulan. Para dokter mengatakan bahwa pada 42, dia terlalu tua dan telurnya tidak cukup kuat. Kami telah memberikan harapan dan menerima kenyataan bahwa kami tidak akan pernah memiliki bayi lain di rumah. 2 tahun berlalu dengan kami berdua masih merindukan bayi itu. Kemudian rahasianya datang ke dalam hidup kita. Awalnya saya skeptis. Kemudian ibuku membuatku menonton DVD. Setelah 5 menit pertama saya terpaku, sesuatu di hati dan pikiran saya hanya mengklik, dan selama berminggu-minggu saya tidak bisa berhenti tersenyum. Beberapa minggu kemudian, saya mulai memvisualisasikan. Saya keluar dari boneka tua yang saya miliki selama bertahun-tahun, dan setiap malam sebelum tidur, saya akan berbaring memegangnya selama 10 hingga 15 menit dan memvisualisasikan bayi perempuan atau saudara laki-laki saya di lengan saya, jantung bayi berdetak melawan saya, kehangatan dan cinta mereka memeluk saya. Saya juga menulis pada kalender saya bahwa pada tanggal 14 Agustus tahun 2007, ulang tahun ke-17 saya akan mengadakan saudara atau saudari sejati saya. Saya tidak mengetahuinya, tetapi ibu saya telah menulis pada kalendernya bahwa pada hari pertama ayah saya, pada bulan September tahun 2007, dia akan memiliki anak keenamnya. Hanya berbulan-bulan setelah mulai memvisualisasikan, saya duduk dengan keajaiban di tangan saya. Dengan jantungnya berdetak melawan milikku, dan wajahnya yang hangat meringkuk ke pipiku. Bayi perempuan saya adalah dan masih sangat indah, di luar sempurna, dan di luar kepercayaan. Dia adalah iman, harapan, dan cinta, dia adalah keajaiban hidup. Namun cerita lain dari hidup saya menunjukkan betapa kuatnya rahasia itu. Pada usia 20, saya didiagnosis menderita beberapa masalah kesuburan. Saya sibuk menjalankan bisnis saya, yang saya buka pada usia 18 tahun, berkat informasi yang saya pelajari dari rahasia itu. Diagnosis menghancurkan saya selalu ingin menjadi seorang ibu. Saya fokus pada bisnis saya, tetapi beberapa tahun kemudian, banyak tanda datang ke dalam hidup saya. Saya didiagnosis dengan masalah lebih lanjut. Saya harus mengambil tindakan. Jadi saya mulai menyelidiki pilihan saya dan terus berterima kasih atas hidup saya dan memiliki kesempatan untuk mencintai dan mengajar begitu banyak anak-anak yang luar biasa. Saya benar-benar percaya bahwa saya akan menemukan jalan yang benar. Saya mulai memvisualisasikan hamil dan memiliki bayi kecil, salah satu yang saya tidak harus kembali pada akhir hari. Jalan yang mulai muncul berbeda dari mereka yang lebih bepergian, tetapi saya tahu itu untuk saya. Saya memutuskan untuk pergi untuk perawatan kesuburan dan mencoba untuk hamil. Itu adalah jalan yang sulit dan bahkan lebih sulit bepergian sendirian. Ada banyak kendala dan sakit hati, tetapi saya tahu saya bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Saya terus memvisualisasikan dan tetap positif, tetapi saya sedang mengalami sesuatu yang aneh. Ketika saya mencoba membayangkan masa depan saya dengan seorang anak, saya tidak bisa. Pikiranku terus melihat 2
Kemanapun saya pergi, saya mulai melihat kembar. Ketika saya divisualisasikan, saya melihat kembar. Saya mencoba mengabaikannya, tetapi itu adalah citra yang kuat dalam pikiran saya bahwa saya memutuskan untuk memfokuskan visualisasi saya pada kembar. Saya menempatkan gambar kembar di papan penglihatan saya dan saya terus bergerak maju di jalan saya ke impian saya. Hatiku berdebar ketika aku mendapat kabar bahwa putaran kedua perlakuanku adalah sukses dan aku hamil, tetapi berita terbaik dari semua datang pada pemindaian 8 minggu. Itu kembar. Saya tidak bisa mempercayainya. Semua yang saya bayangkan selama beberapa bulan terakhir menjadi kenyataan di depan mata saya. Saya tidak hanya akan menjadi seorang ibu tetapi seorang ibu kembar. Sekarang setiap saat yang saya habiskan bersama anak laki-laki saya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang luar biasa dan cinta. Saya sangat bersyukur bahwa saya telah diberkati dengan pemahaman sejati bahwa apa yang Anda yakini dapat Anda capai. Andrea, Irlandia. Alasan visualisasi begitu kuat karena ketika Anda membuat gambar dalam pikiran Anda melihat diri Anda dengan apa yang Anda inginkan, Anda menghasilkan pikiran dan perasaan memilikinya sekarang. Anda memancarkan sinyal kuat ke alam semesta, dan hukum tarik-menarik akan memegang sinyal kuat itu dan mengembalikan foto-foto itu kepada Anda sebagai keadaan hidup Anda, sama seperti Anda melihat mereka dalam pikiran Anda. Bagaimana mungkin pikiran memiliki begitu banyak kekuatan untuk mengubah hal-hal fisik? Tradisi kuno memberitahu kita dengan tegas bahwa semuanya, benar-benar segalanya, kita rasakan di dunia fisik terbuat dari pikiran. Mereka mengatakan bahwa semua masalah sebenarnya adalah hal-hal pikiran, dan itulah sebabnya pikiran dapat mengubah apapun. Menyembuhkan anak Anda terkadang hidup dapat melemparkan kami tantangan nyata, dan untuk orang tua, tantangan utama dapat terjadi ketika kesehatan anak mereka tampaknya dalam bahaya nyata. Orang tua yang kisah-kisah yang akan saya bagikan memutuskan untuk menggunakan kebijaksanaan rahasia untuk mencoba menyembuhkan anak mereka dengan cara yang sama mereka akan menyembuhkan diri mereka sendiri. Dibawa kembali ke kehidupan saya telah diberi rahasia beberapa tahun sebelumnya oleh seorang teman, dan itu duduk di lemari sebagai Mas Redwan Hari. Saya memang memulainya suatu hari tetapi terganggu oleh salah satu dari 3 anak saya. Malam itu, saya berada di internet dan menemukan rahasia lagi. Dalam beberapa hari, saya telah membaca buku itu sepanjang waktu untuk pertama kalinya, menyaksikan DVD dengan suami saya, dan mulai menulis di buku harian terima kasih saya. Saya telah berbalik dari itu tidak akan pernah terjadi pada saya, untuk itu semua akan menjadi milikku. 2 minggu kemudian, suami saya pergi ke Cina untuk bisnis. Putra bungsu saya, Liam, baru 7 minggu pada saat itu, telah dilahirkan sebelum waktunya dengan pneumonia dan belum baik-baik saja. 2 hari kemudian, dia bangun sepanjang malam dan kemudian mulai kehilangan warna, jadi saya bergegas ke rumah sakit. Pada saat kami tiba di sana, dia berhenti bernapas. Dia dengan cara yang sangat buruk, dan tusukan lumbar mengkonfirmasi bahwa dia memiliki meningitis bakteri. Pada jam-jam berikutnya, hati Liam berhenti berdetak 4 kali, dan setiap kali dia harus kembali hidup. Pada saat itu dokter mengatakan kepada saya bahwa dia sakit parah dan saya harus memanggil suami saya pulang. Seharusnya waktu yang mengerikan dan saya seharusnya histeris. Tapi saya tetap tenang di seluruh dan percaya bahwa anak saya akan pulang dan sangat cepat. Saya duduk di rumah sakit dengan ibu saya pada malam pertama, menunggu suami saya kembali dan mendaftarkan semua hal yang saya berterima kasih. Saya berterima kasih atas tindakan cepat saya untuk sampai ke rumah sakit. Saya berterima kasih atas staf yang sangat baik menjaga putra saya. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang membantu dengan dukungan sementara suami saya dalam penerbangan 15 jam dari Cina. Saya tidak pernah memikirkan yang buruk, hanya positif, dan itu membuat saya lebih kuat. Bahkan, karena kekuatan batin saya meningkat, begitu pula kesehatan anak saya. Saya akan memposting pembaruan harian di Facebook, dan bukannya mengatakan betapa buruknya Liam, saya hanya menulis tentang hal-hal baik yang telah terjadi hari itu dan apa yang saya syukuri. Pada akhir setiap post, saya akan menulis rahasia. Akhirnya, hari itu datang ketika Liam cukup baik untuk pulang, dan staf mengatakan kepada saya bahwa mereka terkejut melihatnya meninggalkan rumah sakit dalam keadaan yang begitu bahagia. Mereka telah yakin dia tidak akan sampai pada malam pertama dan kagum dengan betapa tenangnya saya.
Salah satu dokter bertanya, apakah buku yang selalu saya temui Anda memegang Alkitab? Saya mengatakan kepadanya mengapa saya sangat tenang, apa yang saya yakini, dan bahwa buku merah yang usang yang telah kehilangan sampul kertasnya disebut rahasia. Saya masih berlatih. Biasanya, saya baru saja selesai setiap malam dengan catatan cepat di notepad iPhone saya, berterima kasih pada hari yang menakjubkan dan menantikan hari berikutnya. Tapi saya juga menulis di buku harian terima kasih saya. Ibuku dulu berkata kepadaku, kamu ingin dongeng, Becky, dan dongeng tidak akan pernah nyata, dan aku berpura-pura percaya padanya. Tetapi setiap malam ketika saya pergi tidur, saya akan membuat diri saya tidur memikirkan semua hal indah yang akan terjadi pada saya. Saya telah menerima sebagian besar dari apa yang saya minta, tetapi ada juga beberapa masa-masa sulit, dan saya tidak pernah mengerti sampai saya membaca rahasia bahwa saya telah membawa kebaikan dan yang buruk dalam hidup saya. Yang baru saya berada di puncak dunia dan dapat melakukan apa saja, karena rintangan adalah sesuatu dari masa lalu. Rebecca D., Birmingham, Inggris. Terima kasih, iman, dan optimisme yang tak tergoyahkan adalah kunci untuk Rebecca menyembuhkan bayinya. Bahkan ketika Liam sedang paling sakit, dia tidak pernah berhenti bersyukur. Anda akan mendengar orang-orang mengatakan untuk menghitung berkat Anda, dan ketika Anda berpikir tentang hal-hal yang Anda syukuri, itulah yang Anda lakukan. Ini adalah salah satu praktik paling kuat yang pernah Anda lakukan, dan itu akan mengubah seluruh hidup Anda. Untuk mengalami rasa terima kasih yang mendalam, duduk dan tulislah daftar hal-hal yang Anda syukuri. Teruslah menulis daftar Anda sampai mata Anda meluap dengan air mata. Saat air mata datang, Anda akan merasakan perasaan terindah di sekitar hati Anda dan semua melalui dalam diri Anda. Ini adalah perasaan terima kasih yang benar. Komplikasi ajaran harian rahasia kehamilan dengan akhir yang bahagia pada Januari tahun 2013, saya memiliki tes kehamilan yang positif. Saya sudah memiliki bayi perempuan yang cantik, dan suami saya dan saya tidak sabar untuk menambah keluarga kami. Kehamilan saya berjalan dengan sempurna. Saya memiliki pemindaian 12 minggu saya, dan semuanya tampak baik dengan bayi kami. Namun, pada pemindaian 20 minggu saya, yang semuanya berubah. Sonografer memperhatikan benjolan besar di atas kepala bayi. Saya bisa melihat dengan wajah para teknisi bahwa itu bukan kabar baik. Dalam 24 jam, saya sedang dalam perjalanan ke spesialis untuk diagnosis. Saya memiliki pemindaian lain, dan dokter menjelaskan bahwa benjolan di kepala bayi adalah kantung berisi cairan dan ada kekhawatiran nyata bahwa itu dapat memberi tekanan pada otak, yang dapat menyebabkan anak kami yang belum lahir memiliki cacat berat. Saya sudah merasakan bayi saya bergerak dan menendang. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan berada dalam situasi ini. Dokter mengatakan kepada saya bahwa bayi pasti akan memiliki semacam kecacatan, tetapi dia tidak bisa memberitahu saya pada tahap ini betapa parahnya. Kemungkinannya termasuk bayi yang dilahirkan buta, tuli, dan tidak dapat berbicara. Hanya waktu yang akan memberitahu seberapa buruk otak akan terpengaruh saat kehamilan berkembang. Saya ditawari penghentian kemudian dan di sana, dan saya diberitahu bahwa kebanyakan orang di posisi saya akan memilih untuk menghentikan kehamilan karena banyak yang merasa bahwa mereka tidak dapat mengatasi, menunggu untuk melihat hal-hal berjalan. Pada saat itu tidak ada yang salah dengan anak saya, dan otaknya sehat. Saya menangis dan memutuskan bahwa saya akan menggunakan apa yang telah saya pelajari dari membaca rahasia untuk memastikan bahwa saya melahirkan bayi yang sehat. Saya memberitahu para dokter bahwa saya akan melanjutkan kehamilan saya. Setelah ditawari penghentian dan kemudian meninggalkan kantor dokter, saya berjalan di jalan dengan suami saya ketika kartu pos terbang di udara dan benar-benar terjepit dirinya di bawah sepatu saya. Saya merasa terdorong untuk mengambilnya. Itu adalah kartu putih, dan dalam huruf hitam besar dikatakan, aborsi, jangan lakukan itu. Saya sangat terkejut dan mengambilnya sebagai tanda bahwa saya telah membuat keputusan yang tepat dalam melanjutkan kehamilan. Saya pulang, dan selama sisa kehamilan saya memutuskan untuk memvisualisasikan bayi saya yang tumbuh dengan sehat. Saya membayangkan sepotong logam yang menutupi otak bayi saya, memastikan bahwa kantung berisi cairan tidak akan menekannya dan, oleh karena itu, melindunginya dari kerusakan.
Saya membayangkan melahirkan bayi yang sehat, dan saya menantikan pengangkatan setiap dokter, karena saya tahu bahwa setiap kali saya diberitahu bayi saya sehat. Saya memvisualisasikan bayi saya bermain dengan kakak perempuannya, dan saya berterima kasih setiap hari karena diberkati dengan anak yang sehat. Saya terus memiliki pemeriksaan yang sangat rutin sepanjang kehamilan saya, dan di setiap janji temu saya yakin, banyak untuk keheranan dokter, bahwa tidak ada yang salah dengan bayi saya. Pada penunjukan terakhir saya pada 37 minggu, saya diberitahu bahwa kantung yang dipenuhi cairan di kepala bayi kami belum tumbuh dan tidak menekan otaknya. Saya diberitahu bahwa saya akan melahirkan bayi yang sehat. Dokter juga menyebutkan bahwa dia tidak sering melihat kondisi ini berakhir dengan cara yang positif. Putri kami yang cantik, Scarlett Amy, lahir pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2013, dan benar-benar sempurna. Dia cantik dan sehat. Semua dokter yang terlibat telah melihatnya, dan mereka kagum bahwa otaknya tidak terpengaruh. Setelah janji dokter pertama itu, saya diberitahu bahwa pasti akan ada yang salah dengan bayi saya. Mereka hanya tidak tahu seberapa parah itu. Ternyata mereka salah. Saya tidak ragu bahwa kepositifan saya tidak hanya memberi saya kekuatan untuk melanjutkan, itu juga memberi bayi saya kekuatan untuk tumbuh dengan sehat tanpa komplikasi. Pada usia 5 bulan, Scarlett memiliki operasi kecil untuk menghilangkan kantung yang diisi cairan, dan dia terus berkembang seperti yang seharusnya. Saya punya rahasia untuk berterima kasih atas kesehatan dan kekuatan saya. Aku memandangnya dan tidak percaya betapa sempurna dia. Mukjizat bisa terjadi. Emily, London. Iman Inggris juga sangat penting bagi kelangsungan hidup putra Francie, Kyle, yang dilahirkan sebelum waktunya dengan lubang di dalam hatinya. Hati Kyle anakku, Kyle, lahir 9 minggu lebih awal. Dia sangat kecil tapi sangat kuat. Ketika saya berada di ruang operasi, mereka memperingatkan saya bahwa dia tidak akan menangis karena paru-parunya tidak dikembangkan. Tetapi ketika saya mendengar suara beberapa menit kemudian dan bertanya, "Apa itu?" Seorang perawat menjawab, "Putramu." Suami saya mengatakan kepada saya nanti bahwa dia telah mendengarnya di luar ruang operasi. Itu adalah jalan panjang menuju kesejahteraan untuk Kyle. Setiap hari saya kagum dengan kekuatan dan rohnya. Dia meninggalkan rumah sakit 5 minggu ke hari setelah kelahirannya tanpa monitor. Para dokter menyebutnya luar biasa. Sayangnya, bagaimanapun, ia juga memiliki lubang di hatinya yang perlu mengoreksi pada saat dia berusia 2 tahun. Para dokter memberitahu kami bahwa lubang yang ukurannya tidak akan menutup sendiri. Bayi saya akan membutuhkan operasi jantung terbuka. Bibiku mengatakan kepada saya untuk memvisualisasikan hatinya menutup dan mengatakan setiap hari, "Kyle sehat-sehat saja. Kyle sehat hati." Saya memvisualisasikan dan mengatakan mantra saya berulang-ulang setiap hari. Ketika kami mengambil Kyle untuk janji praopnya, para ahli jantung menjalankan tes yang biasa, EKG, dan USG dari hati Kyle, dan lubang telah ditutup lebih dari 50%. Prosedur ini ditunda selama 6 bulan dengan kemungkinan tambahan alternatif yang kurang invasif untuk operasi jantung terbuka. Saya terus memvisualisasikan anak saya dengan hati yang sehat, dan 6 bulan kemudian, lubangnya telah ditutup bahkan lebih. Sekali lagi dokter berkata, "Ayo tunggu." Kami menunggu dan menyaksikan Kyle berkembang. Bocah lelaki saya, yang biasa berangin ketika berjalan melintasi sebuah ruangan, sekarang berlari dengan kecepatan tinggi dan tidak melambat untuk menarik napas. Saya terus memvisualisasikan dan percaya. Pada janji temu terakhir kami, setelah semua tes biasa, ahli jantung datang ke dalam ruangan dan berkata, "Saya tidak pernah ingin melihat Anda di sini lagi." Lubang ditutup. Dia menunjukkan kepada saya X-ray, dan itu. Dokter menyebutnya keajaiban besar. Dia belum pernah melihat lubang yang berukuran tutup dalam waktu yang singkat. Karena kekuatan rahasia, anak saya benar-benar telah diberi kehidupan baru. Francesca, Doylestown, Pennsylvania, AS. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana orang dapat mempertahankan iman yang tak tergoyahkan dalam hasil positif ketika mereka berada di tengah-tengah krisis kesehatan. Karena cerita-cerita ini menunjukkan, niat dan kekuatan roh manusia lebih kuat daripada peristiwa atau situasi yang merugikan. Menyembuhkan hewan peliharaan praktik rahasia apapun yang dapat kita gunakan untuk menyembuhkan diri kita sendiri atau anak-anak kita juga bisa kita gunakan untuk hewan kita.
Meskipun Anda tidak dapat menimpa pengalaman siapapun jika perjalanan mereka dimaksudkan untuk mengambil jalan yang berbeda, hewan sangat menerima pikiran dan perasaan positif. Tumor besar, hilang. Ketika gembala Jerman tercinta saya berusia 10 tahun, dokter hewan menemukan tumor yang sangat besar, seukuran jeruk bali, di hatinya. Saya baru saja bercerai dan bergerak, jadi saya memutuskan untuk tidak masuk ke mode panik. Pada saat itu saya tidak tahu rahasianya, jadi saya tidak mencoba menyembuhkannya, saya hanya tidak memberikan perhatian. Butuh beberapa bulan untuk menemukan rumah baru dan menetap. Kemudian saya menemukan dokter hewan lokal dan mengambil geser Jerman saya untuk ujian. Saya tidak menyebutkan tumornya. Saya berharap dokter hewan sebelumnya salah. Tetapi dokter baru memberitahu saya hal yang sama, tumor besar ada di hatinya. Dokter hewan mengatakan kita bisa melakukan lebih banyak tes untuk mengetahui dengan tepat seperti apa kanker itu, tetapi tampaknya sangat mungkin buruk, dan karena anjing saya sudah pada akhir rentang hidup normal, yaitu 8 hingga 10 tahun untuk gembala Jerman, yang tidak masuk akal bagi saya. Saya tidak akan menempatkannya melalui prosedur lagi yang tidak mungkin membantunya. Kemudian saya menemukan rahasianya, dan saya langsung bekerja. Saya mengatakan kepadanya setiap malam bahwa dia benar-benar sembuh. Saya tidak ingin mengatakan bahwa tumor itu hilang, karena saya tahu belum lagi tumor sama sekali. Pada awalnya sulit untuk memikirkan bagaimana mengatakan hal-hal positif. Jadi saya memikirkannya dan mulai memberitahunya bahwa semua organnya bekerja dengan sempurna dan sistem pencernaannya bekerja dengan sempurna. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia dalam kesehatan yang sempurna. Saya tahu di hati saya bahwa dia disembuhkan. Saya mengatakan ini setiap malam dan setiap kali saya memikirkannya di siang hari. Saya tidak khawatir sama sekali. Saya tidak memiliki pikiran negatif. Saya benar-benar yakin bahwa dia disembuhkan. Yah, aku kembali ke dokter hewan 4 bulan kemudian. Dia memeriksa anjing saya dan kemudian memeriksanya lagi dan kemudian lagi. Dokter hewan tidak percaya, tumor itu benar-benar hilang. Dia bertanya apa yang telah saya lakukan, dan saya katakan padanya saya telah berdoa. Saya pikir itu akan menjadi deskripsi yang bisa dia pahami. Fed bahkan menulis doa dalam catatan, Lucinda M., California, Amerika Serikat. Lucinda mengerti bahwa jika afirmasinya bekerja, dia harus berbicara dengan anjingnya seolah-olah dia sangat sehat. Berfokus pada tumor hanya akan memberi lebih banyak kekuatan. Anda dapat mengubah jalur hidup Anda dari gelap ke cahaya atau dari negatif ke positif. Setiap kali Anda fokus pada positif, Anda membawa lebih banyak cahaya ke dalam hidup Anda, dan Anda tahu bahwa lampu menghilangkan semua kegelapan. Syukur, cinta, pemikiran baik, kata-kata, dan tindakan membawa cahaya dan menghilangkan kegelapan. Isi hidup Anda dengan cahaya kepositifan. Uji ajaran rahasia harian percaya yang terbaik sehari-hari. Cocker Spaniel yang indah 12 tahun itu melepas makanannya, yang benar-benar tidak pernah terdengar. Dia juga berjuang untuk minum, dan airnya sepertinya tuangkan keluar dari mulutnya alih-alih bisa menelannya. Saya membawanya ke dokter hewan, dan sementara kami berada di ruang tunggu, darah mulai menyembur dari mulutnya. Kami terburu-buru ke ruang pemeriksaan, dan saya diberitahu bahwa dia perlu dibius untuk menyelidiki masalah, mengingat usianya, kata mereka, itu bisa menjadi abses dari gigi busuk. Aku meninggalkannya di dokter hewan dengan pengaturan untuk menjemputnya nanti. Kemudian datang panggilan telepon yang mengejutkan. Dokter hewan menelepon sementara anjing saya berada di meja operasi. Mereka telah menemukan tumor besar yang tumbuh di dalam lidahnya dan yang lain di bawah lidahnya. Dia juga punya benjolan di dadanya. Dokter hewan menyatakan bahwa itu adalah bentuk kanker yang sangat agresif dan hal yang paling baik adalah tidak untuk membangunkannya dari anestesi tetapi untuk membiarkannya tertidur. Saya ngeri dan malu. Namun, saya tidak bisa membiarkan anjing saya tidur tanpa didiagnosis. Berkaitan dengan keinginan dokter hewan, saya memerintahkannya untuk mengambil biopsi semua benjolan dan juga untuk melakukan pekerjaan gigi yang diperlukan. Dia memang ketika saya bertanya, semua sementara membuat saya merasa seolah-olah saya membiarkan anjing saya menderita tidak perlu dan bahwa pekerjaan gigi hanya akan meningkatkan tagihan saya sementara anjing tidak akan punya waktu untuk menikmati manfaatnya karena ia mungkin tidak memiliki lebih dari 2 minggu untuk hidup.
Ketika saya menjemputnya dan membawanya pulang, seluruh keluarga hancur. Malam itu dia sangat sakit sehingga aku benar-benar merasa egois dan, untuk waktu yang singkat, menyesali keputusan saya. Dan kemudian saya ingat ajaran rahasia itu. Sejak saat itu, dengan setiap serat tubuh saya menaruh semua energi saya untuk percaya bahwa ia memiliki infeksi, tidak ada kanker, dan bahwa ia akan baik-baik saja. Saya berterima kasih kepada alam semesta setiap momen luang, berulang-ulang, karena penyembuhannya dan kembali ke dirinya yang lama. Saya benar-benar dapat mengatakan bahwa saya benar-benar percaya itu dan disampaikan kepada siapapun yang akan mendengarkan bahwa dia baik-baik saja dan baik di jalan menuju pemulihan. Kami memiliki pemeriksaan di dokter hewan beberapa hari kemudian. Pada saat itu saya diberi obat penghilang rasa sakit dan antibiotik dan diberitahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan daripada membuatnya nyaman. Selama seminggu berikutnya, saya menaruh kepercayaan penuh ke dalam penyembuhan dan menolak untuk membiarkan diri saya bahkan memikirkan hasil lain. Akhirnya, dokter hewan memanggil dengan hasil biopsi. Dia benar-benar terkejut, tetapi semua tes telah kembali negatif untuk kanker. Saya diberitahu bahwa sangat mungkin mereka hanya melewatkan sel-sel kanker, tetapi itu sedikit kebetulan bahwa ketiga biopsi itu negatif. Bagi saya, itu bukan kebetulan atau hasil yang salah. Untuk melengkapi semua, tidak ada yang buruk atau perlu dihapus. Saya berterima kasih kepada alam semesta setiap hari untuk kesehatannya dan fakta bahwa saya tidak mendengarkan dokter hewan pada hari yang menyedihkan ketika semuanya tampak suram. Jane J. Iskat, Berkshire, Inggris. Kebahagiaan adalah eliksir kesehatan. Jika Anda membuat keputusan bahwa dari sini maju Anda akan memberikan mayoritas perhatian Anda pada pikiran bahagia, Anda akan memulai proses memurnikan tubuh Anda. Pikiran-pikiran bahagia itu akan memasuk tubuh Anda dengan penguat kesehatan terbesar yang mungkin bisa Anda berikan. Ada alasan tanpa akhir untuk tidak bahagia. Tetapi jika Anda menaruh kebahagiaan dengan mengatakan, "Saya akan senang kapan?" Anda tidak hanya akan menunda kebahagiaan selama sisa hidup Anda juga akan mengurangi kesehatan tubuh Anda. Kebahagiaan adalah eliksir kesehatan mukjizat tubuh Anda, jadi bahagia sekarang, tidak ada alasan. Agar sama-sama seimbang antara hatimu dan pikiranmu adalah menjalani kehidupan kebahagiaan. Ketika hati dan pikiran Anda seimbang, tubuh Anda selaras total. Dan begitu juga hidup Anda. Ajaran harian rahasia. Kunci untuk kesehatan. Pada suatu titik setiap yang disebut penyakit yang tidak dapat disembuhkan telah disembuhkan. Tidak ada kasus tanpa harapan. Penyembuhan melalui pikiran dapat bekerja dengan harmonis dengan obat tradisional. Jika Anda dapat membayangkan dan merasa baik-baik saja, Anda dapat menerimanya. Jika Anda memiliki keyakinan negatif tentang kesehatan Anda perlu mengubah pikiran Anda untuk melihat perubahan kesehatan Anda. Pikirkan pikiran kesejahteraan, berbicara kata-kata kesejahteraan, dan bayangkan diri Anda sepenuhnya baik. Tidak peduli apa yang mungkin dimanifestasikan, Anda dapat mengubahnya dengan satu pemikiran positif dan kemudian yang lain. Untuk menjaga tubuh dan pikiran Anda tetap sehat, jangan percaya pikiran negatif. Sebaliknya, ucapkan pikiran Anda pada pikiran positif tentang keindahan, cinta, terima kasih, dan sukacita. Visualisasikan dan biarkan gambar positif kesehatan membanjiri pikiran dan tubuh Anda. Kebahagiaan adalah eliksir kesehatan mukjizat tubuh Anda. Berikan perhatian Anda pada pikiran bahagia, dan mulailah proses memurnikan tubuh Anda. Anda dapat menggunakan pikiran dan perasaan positif Anda untuk membantu menyembuhkan anak atau hewan peliharaan seperti yang Anda lakukan sendiri.